pas ngamankan ada pesta kampung, tiba-tiba itu main panah, paku, ada tertancap di kepala, di dada. Yang waktu di Sulawesi sama di Metro Jaya ya. Kenapa? Kalau di Metro Jaya itu waktu menangani atau menghadapi demo hampir 8.000 orang ya, waktu Omnibus Law, waktu saya menjabat Wakapolres Jakarta Pusat. Hai, welcome back to UCast. Balik lagi bareng aku Yoli dan hari ini kita kedatangan Kapolres Tanjung Pinang, ada Kombes Herbertus Ompusunggu. Halo, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar Bapak baik ya? Ibu 2. Ibu 2, Bapak 2. Iya. Jadi ini sekarang dari mana nih tadi? Sebelum kesini Pak? Habis patroli tadi untuk pengecekan di ini ya, kecamatan untuk suara. Oh, masih heboh-hebring soal pemilu ya? Tapi kesibukan lain selain pemilu apa nih? Mengunjungi masyarakat ya. Ngunjungin masyarakat? Iya, mengunjungi masyarakat. Emang kalau ngunjungin masyarakat tuh ngapain sih? Pas ketepatan kita lagi ngeluarkan aplikasi terbaru ya. Oh, ada aplikasi terbaru? Iya. Dari Polres, apa tuh? Kita ambil namanya yang eye-catching ya. Apa tuh? Kan ikonnya Tanjung Pinang itu penyengat. Iya benar banget dong, Pulau Penyengat. Nah, tapi ada kepanjangannya tuh. Apa tuh? Penyelesaian masalah melekat pada masyarakat. Wih, Iya. jadi itu aplikasi apa sih sebenarnya? Kita kupas dulu aplikasinya deh, mumpung menarik loh. Ya, aplikasi itu ada di Android, download gratis. Nah, Oke. karena masyarakat kan masih banyak menggunakan Android. Jadi dari 500 lebih Polres dan Polresta, ada kurang lebih hanya 17 yang punya aplikasi sendiri. Salah satunya Tanjung Pinang. Salah satu Tanjung Pinang, di launching kemarin saat bulan 1 kemarin. Jadi itu aplikasinya gunanya untuk apa, Pak? Curhat langsung ke Pak Kapolres bisa. Oh gitu. Itu 24 jam. 24 jam. Iya. Nah, sejak dibuka tanggal 1 kemarin ya, aplikasinya launching sampai sekarang udah ada berapa nih yang masuk nih curhatannya? Oh, 15.000 tuh. 15.000? Ya, 15.000. Serius? Itu langsung Bapak yang baca? Ada operator kan, cuma ada operator. ya ada operator 4 bagi SIP 4 ya. Cuma nanti kalau sekiranya menyangkut tentang kebijakan, langsung diberitahukan ke saya. Ada di situ website, bisa ngelihat perkembangan dinamika IPOLEK Sosubdankam yang ditangani oleh Polres, sehingga informasinya langsung kepada masyarakat. Kemudian ada pelaporan langsung tindak pidana, baik itu pidana umum, narkoba, kecelakaan, pengawalan, dan kenakalan Remaja, baik itu juga masalah-masalah di kepolisian, yaitu di Propam. Oke, jadi sekarang masyarakat bisa langsung curhat di Polres lewat penyengat tadi ya? Ya. Oke, nah dari 15.000 tuh, emang biasanya masyarakat ngadunya nih yang paling melekat sama Bapak apa? Karena memang khusus Tanjung Pinang banyak pingin ketemu aja. Mereka mau ketemu mau ngapain emangnya? Udah ada belum di masyarakat yang pengen ketemu terus beneran didatengin? Ya, datangi. Serius? Ya. Terus mereka pas udah datang ngobrolnya apa? Ya, tentang bagaimana menangani masalah seperti banyak ya. Seperti contoh pendaftaran polisi bagaimana, pembuatan SIM bagaimana. Mereka kayak gitu doang nanya langsung ke Kapolres. Diladenin tuh. Ya, karena Kapolresnya terbuka ya. Iya, keren banget, tepuk tangan dulu sama Kapolresnya. Nah, ini udah tahun keberapa, Pak? Di Tanjung Pinang? Masuk tahun kedua. Oh, tahun kedua. Ya, 3 kali nanti dapat piring. 3 kali. Ya. Nah, first impression pada saat pertama kali ke Tanjung Pinang, ngelihat Tanjung Pinang gimana? Karena kan pasti beda tuh dari tempat-tempat Bapak dinas sebelumnya. Ya. Ya, ada dinamika yang berbeda-beda masing-masing daerah ya. Betul sih, betul. Ya. Sebelumnya kan saya menjabat Wakapolres Jakarta Pusat ya. Ya, dinamikanya tinggi, kegiatan masyarakat tinggi. Setelah di sini memang agak sedikit, tetapi tetap unsur utamanya kan tetap sama, yaitu pelayanan.
tugas pokok dari kepolisian itu sendiri. Oke. Jadi sebelum di Tanjung Pinang itu di Jakarta Pusat. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, cerita awal bisa jadi polisi itu gimana sih? Heribertus ini aslinya dari mana Oh sih? iya, iya. Oh, asli Medan. Oh, aslinya Medan. Ya, Medan. Medan atau Median? Medan. Iya, Medan. Aslinya dari Medan. Medan. Terus Sumatera cerita Utara. awal bisa jadi polisi itu tuh terinspirasi dari siapa? Dari orang tua ya. Orang tua kan polisi juga. Oh, orang tua juga polisi. Orang tua polisi. Tapi dari Bintara ya. Yang banyak mensupport ya orang tua, kedua orang tua. Itu yang polisi Pak ayah atau ibu? Ayah. Oh, Bapak, ayah. Nah, itu setelah terinspirasi disuruh atau mau sendiri? Awalnya itu dari, kalau mungkin banyak tahu tentang film Samudra. Ya. Iya. Bukan Samudra Pantai Selatan ya, bukan. Putra Samudra. Putra Samudra? Ya, tahun 93 atau 94. Ih, belum lahir. Oh iya, iya. Ya, memang kita baru ya situ ya. Nah, jadi emang kenapa? Emang sama si film itu kenapa sih? Putra Samudra itu menceritakan Taruna Akademi Angkatan Laut. Oh, Iya. Taruna Akademi Angkatan Laut. Tapi kan Bapak polisi. Iya. Terinspirasi di situ. Akhirnya mulai persiapan dari kelas 2. Waktu kelas 2 ketepatan dipilih menjadi wakil ketua OSIS. Kemudian terus belajar. Padahal itu daerahnya itu Indrapura namanya. Indrapura? Ya, Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Putih. Ke sekolahnya itu sekitar ya 10 kilometer. Jalan kaki? Kadang naik sepeda, kadang jalan kaki. Ya, itu. Serius? Angkot waktu itu belum ada ya. Kasian banget. Ya, makanya teman-teman, adik-adik sekalian jangan takut, kita sama-sama makan nasi, pasti kita bisa. Jadi dulu Bapak kecil tuh bukan yang orang berada, yang hidupnya enak. Kalau berada ya jadi pengusaha, Mbak. Tapi ceritanya bisa lulus Akpol itu kan pasti butuh perjuangan. Ya, perjuangan. Itu gimana dong? Dengan keadaan yang mungkin pada saat itu. Ya, tahun 95 kalau nggak salah. Itu tahun 95 masuk Akpol. Ya, daftar pertama 95. Oh, daftar pertama 95 dan nggak langsung lolos pada gagal saat itu? di pusat di Magelang waktu itu. Oh, pernah gagal juga. Oke. Itu gagalnya emang kenapa? Kuota ya. Kuota. Jadi lulus tapi tidak lolos. Kok bisa masih semangat untuk mendaftar lagi, nggak berkecil hati gitu? Bukan nggak berkecil hati, itu diari basah karena air mata. Diari basah karena air mata. Iya, iya. Gitu, jadi tetap semangat untuk mencoba lagi? 3 bulan tuh yang kasih semangat itu mama saya itu. Yang kasih semangat. Tapi kan pada saat itu kan maksudnya gini, ayah pada saat itu Bintara ya. Kan kita tuh ikutin stereotype orang-orang yang mengatakan kalau misalnya mau jadi masuk Akpol itu harus berada dan lain-lain kayak gitu. Tapi buktinya, nah Pak ini panggilnya siapa sih nih jadinya? Pak Kapolres nih. Tapi kan faktanya dari orang yang biasa aja, gigih, terus pada akhirnya berhasil masuk. Tapi pasti perjuangannya nggak mudah. Itu gimana pada saat itu? Ceritain dong perjuangannya. Awal pertama itu mendaftar. Nah, untuk adik-adik sekalian jangan merasa langsung rendah diri ya. Melihat bahwa semuanya itu harus berada, bukan ya. Pertama yang dibutuhkan semangat. Kedua, tetap lakukan yang terbaik waktu di sekolah. Waktu di SMA untungnya saya paling rendah rankingnya ranking 3. Oh, jadi emang pinter. Bukan pinter, tapi pinter-pinteran ya. Pinter-pinteran. Pinter nyontek enggak kan? Ya, jadi itu nilai rata-rata usahakan 7 di NEM-nya dulu ya, dulu NEM namanya. Itu kemudian ikut bimbingan belajar sehingga nanti soal-soal bisa dikerjakan dengan baik. Memang waktu pertama lulus tapi tidak lolos karena kuota. Nah, tapi kegagalan bukan akhir dari usaha kita. Tetap semangat. Tetap semangat, dan ketepatan waktu itu saya tidak kosong. Pas gagal itu dipanggil istilahnya PMDK ke
Universitas Sumatera Utara ya. Oh, USU. kuliah, sempat kuliah. Sempat kuliah setengah semester. Jurusan apa pada saat itu? Politeknik Sipil. Malah milik teknik sipil. Ya. Nah, tapi pada saat kecil impiannya jadi apa? Udah jadi polisi? Jadi impiannya jadi taruna, betul. Oh, serius? Iya. Emang pada saat itu kan media sosial belum seperti Belum ada, sekarang. Nah, memang kan ayah polisi, tapi kan dari Bintara. Kepikiran mau jadi taruna, itu dari mana? Ya nonton di TV tuh. Oh, nonton di TV film Yang Samudra Putra itu? Samudra ya, Putra Samudra. Oke, tapi pada saat itu emang keluarga banyak polisi? Atau mungkin abangnya bapak nih, jangan-jangan udah polisi? Enggak ada. Serius? Orang tua aja. Orang tua aja. Betul. Cerita kehidupan di kampus pada saat itu gimana? Seru Di- dong, di kan USU. tinggal asrama kan? Oh dong. Di Akpol. Oh iya. Pas iya, jadi iya. taruna. Iya. Impian cewek nggak? Iya, kan di Semarang ya. Di Semarang. Cuma kan itu dalam 1 minggu cuma bisa keluar hari Sabtu sama Minggu. Cuma waktu di sana kan dibagi tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kalau tingkat 1 itu Kopral Taruna, tingkat 2 Sersan Taruna, tingkat 3 Sersan Mayor Taruna. Biasanya kalau tingkat 1 itu hanya dikasih waktu cepat ya kalau pesiar keluarnya. Pesiar itu izin keluar gitu ya? Ya, izin keluar. Apelnya itu jam 3 sore, pulangnya jam 8 malam. Gimana nikmatin kehidupan kampus, tinggal di asrama, seru nggak? Ya seru ya, seru. Bapak pas jadi taruna gimana sih? Ya karena hidup teratur, kemudian belajarnya juga teratur, kita diberikan sikap attitude dalam kehidupan taruna, bagaimana respect, loyal semua, sehingga secara bertahap, bertingkat, berlanjut, pas kita keluar orang lain lihat, wah gimana gitu ya. Gimana gitu? Keren. Oh iya. Nah, tapi kan kalau misalnya kehidupan di asrama gitu kan tentu disiplinnya, pokoknya tuh harus yang benar-benar disiplin lah. Itu disiplin nggak pada saat itu? Atau mungkin sering melanggar? Ya taruna juga manusia, itu iya kan, pasti adalah melanggar. Pasti adalah. Yang paling diingat pada saat itu ngelanggar kasus apa? Ketepatan waktu itu melanggar. Nah, waktu melanggar itu 3 bulan itu di Akmil, tidak bisa keluar kemana-mana. Kok malah di Akmil? Kan basis. Oh gitu, oke. Kan dulu itu kan gabung tuh, namanya kan Akabri. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi 3 angkatan dan 1 kepolisian gabung selama 3 bulan. Nah pada saat itu gabung, apa yang gabung. dilakukan? Itu kan basis perubahan mental psikis dari sipil ke angkatan. Kuliah apa yang paling diingat yang berkesan? Yang berkesan itu waktu tingkat 3. Ngapain? Waktu itu ada Porsimaptar ya. Itu ngapain Pekan tuh? Olahraga Integrasi Mahasiswa dan Taruna. Ya. Jadi? Tingkat 3 ada teman itu namanya Sigit Dani, Sersan Mayor Taruna Sigit Dani, Sersan Mayor Taruna Gustaf Urbinas, saya sendiri, kemudian Sersan Mayor Taruna Sigit Ali, terus Sersan Mayor Taruna Hendri ya 5. Kita buat pembukaan opening itu kita disco ini Backstreet Boys. Wih, ngedance? Iya ngedance. Serius? Ya, masih betul, hafal nggak dance-nya sampai sekarang? Masih. Tapi nggak usah dicoba. Terima kasih banyak. Pada akhirnya lulus, penempatan pertama pada saat itu di mana? Pertama di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Posisinya sebagai apa? Waktu itu Pamapta. Pamapta. Iya. Itu apa Perwira Samapta. Oh, Perwira Samapta. Jadi pada saat masuk langsung perwira ya, yang baloknya 1 itu ya? Iya, betul. Nah, itu gimana tuh kehidupan bekerja pertama kali? Learning by doing ya. Oh, learning by doing. Learning by doing sambil ngelihat senior waktu itu. Sambil melihat kemudian menangani, yang seingat saya itu menangani perkelahian kampung. Itu kasus pertama? Pertama. Shock nggak? Shock juga, karena pas ngamankan ada pesta kampung, tiba-tiba itu main panah, paku, ada tertancap di kepala, di dada. Wah, tapi untung waktu itu ada senior namanya Bang Mujar.
Kapolsek di Unaha itu. Dengan hitungan menit, dia udah tahu siapa yang mana, dia udah tahu di mana yang mana. Itu pengalaman luar biasa. Itu kan perkelahian kampungnya. Iya. Pembubarannya itu gimana tuh pada saat itu? Ya karena memang banyak anggota kan kita amankan. Cuma saya lihat Bang Muijar itu kayak James Bond. Kenapa kayak James Bond? Hitungan menit tahu siapa yang mana, di mana orangnya. Itu loh. Nah, keahlian kayak gitu tuh diajarin di kampus atau memang abang tadi aja tuh yang keren? Iya karena udah Kapolsek hampir 2 tahun ya. Udah tahu. Oke. Pengalaman. Pengalaman. Gitu. Nah, pada saat masih jadi junior gitu, apa sih yang dipelajari dari senior-seniornya? Ya seperti yang ditunjukkan itu. Bagaimana dalam waktu singkat bisa konsolidasi lokasi tempat kejadian, personil dan pengamanan serta pengungkapan sekaligus. Itu berarti tugas polisi Ya, yang lengkapnya ya. lengkap. Nah, terus penempatan kedua pada saat itu di mana? Waktu itu habis Polisi pindah-pindah kan ya? ya, habis itu PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, masuk di Jawa Tengah. Oke. Nah, tempat kerja ya, tempat kerja atau penempatan yang mana sih yang paling diingat sama Bapak, yang paling berkesan? Yang waktu di Sulawesi sama di Metro Jaya ya. Kenapa? Kalau di Metro Jaya itu waktu menangani atau menghadapi demo hampir 8.000 orang ya. Waktu Omnibus Law. Waktu saya menjabat Wakapolres Jakarta Pusat. Itu yang paling berkesan? Ya, sama yang tadi yang pertama. Itu yang paling berkesan sepanjang karir Bapak nih? Iya. Tapi kan namanya karir kan pindah-pindah. Mungkin ada yang di pedalaman, ada yang mungkin di bukan kecamatan ya, maksudnya kayak kabupaten gitu-gitu. Itu mana yang paling jauh pada saat itu? Yang paling jauh ya di Sulawesi itu. Sulawesi itu yang paling jauh. Lalu setelah pada akhirnya naik jabatan gitu nggak pernah lagi ditempatin di kabupaten-kabupaten? Nggak pernah ya. Itu langsung di kota? Di kota. Oke, berarti karirnya lancar ya? Ya, alhamdulillah ya. Betul, Mbak. Kalau tips karir lancar ala Pak Heribertus apa sih? Ya pertama berserah diri, ya kan. Kemudian lakukan tugas sesuai SOP. Apabila nanti di luar minta petunjuk kan itu. Ketiga, gembira. Itu dia. Oke, gembira. Kayaknya ini terlewat gembira sih. Biasanya kan polisi tuh galak, gitu kan image-nya yang ada di masyarakat. Kenapa yang ini kayaknya beda gitu? Iya. Emang sengaja mau membangun citra yang lucu kah? Biar masyarakat nggak takut atau gimana? Enggak, karena memang kita dari keluarga lucu ya kali ya. Walaupun wajah-wajah, wajah Rambo, hati Rinto kali ya. Oh gitu iya. sih. Jadi emang ini bawaan dari itu ya? Orang tua dari suka orang tua. lucu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang kayak gini. Sama bawahan kayak gini juga nggak? Kalau kerja saya maksimal. Prinsip saya kerja maksimal, istirahat tanpa batas. Istirahat tanpa batas. Oke, kerja maksimal, istirahat tanpa batas. Wah, bagus. Prinsipnya betul, bagus. iya. Nah, tapi ini di Instagram, di media sosial juga kita udah ngeliat loh, Bapak dance, nyanyi, bener nggak? Iya. Nah, itu nggak takut image-nya atau mungkin junior atau mungkin bawahan tuh jadi nggak segan gitu? Menurut saya tidak ya. Maksudnya kita tunjukkan diri kita siapa, sehingga ada istilahnya begini, kita suka yang polos daripada yang poles gitu. Yang polos tapi yang poles. Kita suka yang polos daripada yang poles. Maksudnya apa? Polos apa adanya, poles itu pakai topeng. Nah, itu. Kira-kira. Oke. Tapi emang nggak takut dibilang pencitraan? Enggak lah. Kan bukan pencitraan. Apa adanya kan? Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya orang bilang, kayaknya nih Pak Heribertus nih pencitraan aja nih. Kalau tidak ada hati atau tidak murni melakukannya, terlihat loh. Kita kan punya feeling. Feeling so good, feeling so sweet. Udah. Atau feeling so far. Terserah. Bebas. Jadi emang gak takut ya dipikir pencitraan sama masyarakat, sama bawahan. Aslinya Pak Heribertus nih di kantor galak gitu-gitu enggak? Lebih mending kita ketawa daripada kita ke Libanon. Jauh. Bagus ketawa.
Aku katakan. Jadi kayak gitu. Jadi memang bawaan. Tapi di rumah kayak gini juga nggak sama anak-anak? Ya, sering kasih kuis lah sama anak-anak. Kalau ada kuis berarti ada hadiah? Iya, betul. Kuis dong. Oh, Ntar iya. ada hadiah nggak? Jadi kadang kuis itu bawa seperti kuis lupis ya juga itu. Dia, oh itu kue lapis ya. Kuis. Serius? Ayo kuis dong, kuis dong, kuis dong. Oh iya. Kasih saya kuis dulu satu. Oh itu Satu ya. untuk saya, satu untuk penonton. Ntar dapat hadiah juga dari Pak Kapolres. Boleh nggak? Bisa. Ah ya udah cepet Pak. Jadi pernah ditanya anak-anak itu kan. Anak-anak mana? Kan saya pernah ngantar anak sekolah itu. Yang paling kecil. Oh, anak Bapak. Ya, TK. Ah. Pas kelihatan ada yang ulang tahun gitu. Iya. Kadang anak saya nyantuk, Pak, apaan? Oh iya, masih kecil. Itu teman saya udah dipanggil Mas katanya. Ih, berarti udah terlambat sekolah dong? Enggak. Besar dong adanya? Enggak. Terus, Mas bro. Kayak gitu. Ternyata itu. Kuisnya sih kita skip lah, langsung aja nih. Dari semua perjalanan karir Bapak, kasus apa nih yang pernah ditanganin dan itu yang paling besar? Kasus yang paling besar waktu di Pinang. Malah di Pinang? Kasus Pinang perasaan adem ayem aja? tindak pidana korupsi yang di Dompa. Oh, tindak. Pelabuhan, ya. Itu kenapa paling diingat? Emangnya dia kenapa? Karena kita bisa mengungkap kerugian paling besar selama di Polres menangani tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia ya. Itu paling besar kasusnya? 34 miliar kalau nggak salah. Itu yang nanganin itu Polres Tanjung Pinang? Wow, dapat apresiasi nggak tuh dari pusat? Ya, dapat. Apa tuh apresiasinya? Satu, ya kasatnya ditarik jadi penyidik di KPK. Oh gitu. Nah kalau misalnya kayak kasus yang lain gitu, kasus pembunuhan atau yang hilang-hilang gitu-gitu? Ada waktu di Simalungun ada, waktu di Siantar ada. Saya kan Kapolres di Siantar. Berapa lama? Kalau di Siantar 1 tahun 2 bulan. Oh, bentar-bentar doang ya? Iya, di sini yang agak lama ya, hampir 2 tahun. Serius ini yang paling lama? Iya, karena pembawa acaranya nih. Oh gitu. Ya, ngundang di sini nih. Kalau nggak diundang udah pindah ini, bro. Udah mutasi? Jangan dulu Pak, Tanjung Pinang masih... Tapi Tanjung Pinang ini termasuk kota yang aman nggak sih? Iya, termasuk aman. Tapi paling banyak masalah di Tanjung Pinang tuh apa? Kayaknya kanker ya. Angker? Kanker. Kantong kering. Kantong kering. Emang itu yang paling banyak? Oh berarti banyak dong masyarakat yang ngadu Pak kantong saya kering gitu? Iya, makanya sering ngajak ketemu. Oh gitu? Iya. Oh jadi masyarakat ngajak ketemu itu minta solusi kantong kering? Ya, jadi pas mereka ngajak, wah mantap ini. Supaya sering ngajak di warung kopi. Ternyata pas itu bayarin untuk minum kopi gitu. Iya. Seperti itu. Ada juga pernah, kita kira kita udah dikenal ya kan. Pas makan di rumah Padang itu, Dan, yes, okay. Manggilnya udah komandan? Iya. Terus? Pas bayar, ditagih, yang tadi yang bilang Dan bayar juga. Loh, kok bisa? Lah katanya kenal komandan. Ya udahlah saya bayar dah. Iya. Tapi selama jadi polisi, terutama nih pada saat udah jadi Kapolres, berjabatan, pernah nggak sih ditilang gitu-gitu oleh sesama polisi lainnya? Nggak pernah. Serius nggak Iya, pernah? nggak pernah. Wah, jadi seru ya menjadi Iya. polisi ya. Nah, perasaan pada saat sekarang nih apa? Gimana? Masih nyaman nggak jadi polisi? Atau mungkin nanti setelah pensiun ada pengen nyobain hal-hal lain, mungkin gabung di politik? Oh, iya. Kalau masalah untuk ke lain kayaknya belum ya. Karena memang polisi panggilan ya. Sama di kita semua kan di setiap lini bidang tugas kita pasti ada panggilan yang khusus apa yang kita bisa lakukan. Sama seperti tadi pagi ada dosen nyatakan bahwa pendekatan kita itu berbeda-beda sesuai dengan panggilan kita. Itu. Iya. Kenapa itu paling berkesan? Kan panggilan itu
Apa sih tadi yang disampaikan? Pendekatan kita itu berbeda-beda Pendekatan itu berbeda-beda berdasarkan panggilan kita. berdasarkan panggilan kita, yang artinya? Ya, seperti saya kan pendekatannya ke masyarakat bagaimana? Nggak tahu gimana. Iya, beda kan? Contoh seperti kemarin supaya masyarakat tidak kaku, saya buat jok-jok sama lagu kan gitu. Jadi itu pendekatannya. Ke masyarakat Tapi kan. pendekatan itu sebenarnya bertujuannya untuk apa sih? Supaya masyarakat lihat bahwa polisi bukan lagi dengan kewenangan gitu. Kewenangan kan sudah mereka mengerti ada memang kewenangan. Mm-mm. Tapi dengan kewenangan kan akhirnya masyarakat tidak bisa dekat. Pasti menjaga jarak. Oh, pengen deket sama masyarakat. Iya. Deket ya sama masyarakat. Iya. Seperti Pak Jokowi kan pendekatannya bukan dengan kewenangan presiden, Nah, tapi dengan kedekatan sama masyarakat itu nih, apa nih sebenarnya harapan atau tujuan utamanya? tujuan utama supaya bahwa selain polisi penegakan hukum, juga pengayom, pelindung, dan pelayan. Tapi kan banyak nih sama masyarakat yang pada akhirnya udah duluan takut sama polisi. Terus Ya. ke bawahan pada akhirnya gimana tuh Bapak nyampeinnya tuh biar kalian tuh kayak saya gitu loh. Nah, awalnya salah masyarakat juga sebenarnya. Kenapa salah masyarakat? Dari kecil ya kan dikasih tahu nggak bisa makan, awas tuh ada polisi, tangkap nanti ya gitu. Dia nggak bisa makan, dibilang ditakut-takutin sama polisi, nggak boleh. Tapi anak Bapak kayak gitu juga nggak? Enggak lah. Oh enggak iya, gitu. Iya. Jadi nggak gitu ya? Enggak. Jadi salah masyarakat? Ada sedikit ya, sedikit. Sedikit. Kenapa bilangnya sedikit? Tadi Iya. bilangnya salah. Ya mungkin sudah banyak berubah ya. Iya, akhirnya kan mereka ke arah itu pas mau kasih makan nggak makan, awas ya ada di sup, di sup sekarang. Oke. Nah, ini mumpung di sini dan bisa aja nih, dan pastinya dong banyak nih ditonton sama bawahan-bawahan Bapak atau staf Bapak nih. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan ke mereka dan juga mungkin masyarakat? Ya. Jadi untuk pertama anggota dulu. Ya boleh. Anggota dulu, masyarakat dulu, terserah. Iya. Sama anggota ya itu tadi tetap harus respect, rajin, cerdas, tangkas dan cermat. Banyak banget maunya. Ya itu dari SD, ada itu dari SD. Oh, udah ada dari SD. Cerdas, cermat, cerdas, tangkas. Nah itu. Lanjut, Ya, silahkan. Karena saat Anda cerdas, tangkas, rajin, itu buat diri Anda, menaikkan diri Anda. Jadi jangan melihat, wah saya harus berbuat gini karena si anu, bukan. Tetapi membuat diri Anda semakin baik pribadinya. Untuk Anda, karena Anda adalah subjek. Itu untuk anggota. Kemudian untuk masyarakat, waspadalah. Kejahatan terjadi karena niat dan kesempatan. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama meniadakan kesempatan. Sehingga kejahatan bisa diminimalisir. Dan kalau misalnya butuh sama Bapak, bisa ke penyengat. Ya, Aplikasi. aplikasi penyengat khusus untuk Tanjung Pinang ya, khusus untuk Tanjung Pinang, karena mohon untuk aplikasi tersebut dimanfaatkan karena Harwat. Emang aplikasi bentuknya gimana dong? Mungkin boleh tunjukin nih di sini nih. Android ya. Oh, Android. Android. Kebetulan kita di sini ada Android nih. Oke, itu namanya penyengat. Nanti aja kita tampilin ya, Pak ya. Nah, itu nanti langsung Bapak yang baca Iya, langsung. keluhan masyarakat itu. Betul. Dan dari awal tanggal 1 sampai sekarang udah ada 15.000. Tiap harinya kemarin 11.000 Itu tiap hari yang 11.000. berkunjung ya. Wow, banyak banget. Kan ada laporan di websitenya tuh. Mm-mm. Kita cek ada di terus yang mengunjungi gitu. Oke, rata-rata keluhan masyarakat tentang yang tadi ya di awal yang disampaikan Iya. ya. Nah, kalau untuk anak muda yang pengen jadi kayak Bapak, apa tuh yang pengen disampaikan? Oke. Ya. Jadilah pada jadi diri Anda sendiri. Jangan jadi saya. Itu. Serius nih Pak, yang kalau misalnya nih pengen punya cita-cita jadi polisi gitu-gitu tuh. Oh ya betul. Apa? Silahkan disampaikan. Ya, pertama tetap semangat ya, karena kita sama-sama makan nasi. Nah, kalau ada yang makan batu baru kita hormat. Itu pertama. Terus kedua, adik-adik sekalian tetap selesaikan sekolahnya, baik itu contoh seperti SMA, SMA ya. Iya, SMA. Kemudian SMK, kemudian tetap lakukan yang terbaik, yaitu lakukan terbaik
jangan sampai nilainya di bawah 7. Oh, nilai di bawah 7 itu. Nanti nggak masuk pas penentuan standar nilai. Oke. Itu kalau udah nggak berarti kalah sebelum berperang tuh. Oke. Nah, penutup dong, silakan tutup khusus Bapak nih. Di episode kali ini boleh dong kasih kata-kata mutiara sekaligus menutup acara kita hari ini. Kata-kata mutiara. Iya. Iya. Bisa pantun ya? Boleh. Oh iya. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Singgah sebentar membeli roti. Wih, cakep. Lanjut. Tekadkan jiwa, semangat, dan energi untuk Polri yang presisi. Wih, kasih dong tepuk tangannya dulu. Oke, makasih banyak Pak Kapolsek, Pak Kapolres udah datang hari ini jauh-jauh loh. Kantor kita deket sih sebenarnya. Ya, dekat. Makasih banyak udah ngeluangin Sama-sama. waktu. Semoga kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Iya. Thank you, Pak. Terima kasih.